pada saat kita coba, loh kok profit ya? Kok enak ya? Konsep-konsep event yang bisa kita berikan ke klien itu bisa lebih kreatif lagi. Klien itu meminta atau di detik-detik terakhir berubah konsep, Bang? Momennya sangat cepat ya. Jadi artinya event itu bisa berubah hitungan detik. Memang butuh profesional dan pengalaman. Pada saat klien kita tuh merasa senang dengan keberhasilan event yang kita laksanakan, itu hasilnya luar biasa. Jangan coba-coba berani masuk. Ya, karena pada saat sudah masuk ke dalam industri ini, itu nggak akan mau keluar. Ada event yang berjalan sukses dan untung besar. Ada juga event organizer yang hancur dan kacau balau. Apa sih sebetulnya yang membuat suatu event organizer itu berjalan lancar dan sukses? Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah seorang atau ketua dari DPD Backstager Lampung dengan Abang Robi Sony yang sudah hadir di studio pada hari ini. Halo Bang Robi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bang Robi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang Robi? Dengar-dengar baru pulang ya dari Jakarta ya? Iya, jadi Boleh kebetulan Backstager itu baru aja laksanain pelantikan. Jadi pelantikan pengurus nasional. Nah, jadi kemarin di Jakarta kita Backstager melantik pengurus DPP, tapi berikut dengan pengurus-pengurus daerah se-Indonesia. Se-Indonesia? Ya, jadi ini ada kaitan dengan efisiensi juga ini anggaran. Jadi daripada setiap daerah itu melaksanakan pelantikan masing-masing, nah jadi ini kita satukan di Jakarta. Jadi acaranya hanya sekali, tapi seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Oh, jadi seluruh Indonesia dikumpulkan ya Bang ya? Ya. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu ya Bang ya. Oke, selamat ya Bang Robi. Terima kasih. Sudah menjadi ketua DPD ya Bang ya? Ya. DPD jadi ya? DPD Backstager Indonesia Lampung. Oke. Bang Robi boleh cerita sedikit nggak nih Bang Robi? Karena kan kita tahu nih Bang Robi ini adalah seorang pemilik ya Bang ya, bisa disebut ya Bang ya, pemilik dari event organizer yang Mahardika ya Bang ya. Oh iya, iya. Berarti saya kan kebetulan owner di Mahardika Creative Event ya Bang ya, dan juga sebagai ketua umum ya Bang. Ya. Nah, Bang Robi bisa cerita nggak sedikit Bang tentang pengalaman-pengalaman Bang Robi sudah melakukan atau sudah menjalankan event-event yang ada di Provinsi Lampung ini Bang Robi? Iya, yang pertama saya sih saranin buat teman-teman yang memang belum masuk di industri ini, jangan coba-coba berani masuk. Ya, karena pada saat sudah masuk ke dalam industri ini, itu nggak akan mau keluar. jadi itu bukannya hal yang kapok ya Bang? Bukannya kapok, tidak akan mau keluar, termasuk dengan saya ya. Karena memang kita coba, saya pertama kali masuk di industri event itu di tahun 2002. Nah, 2002 itu sekitar berapa? 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih Bang. Nah, luar itu biasa. Jadi kita buka event organizer. Nah, kita coba laksanain program-program yang dijalanin klien itu walaupun ada beberapa jeda waktu ya saya bekerja di perusahaan profesional ya, artinya di situ juga untuk memperkaya ilmu. Nah, tapi itu tadi. Nah, karena kenyamanan di dunia event organizer akhirnya balik lagi. Jadi akhirnya kita terjun lagi. Nah, kita buka perusahaan lebih fokus lagi untuk event, dunia event ya, industri event. Nah, Bang Robi, kalau misalkan sedikit kembali nih Bang ke belakang pengalaman Bang Robi ya. Memang sebenarnya Bang Robi ini sudah mempunyai cita-cita untuk terjun ke dunia event organizer atau memang tidak sengaja sebenarnya Bang awalnya nih Bang? Kalau cita-cita saya rasa nggak ada anak SD atau anak TK yang cita-citanya apa jadi event organizer ya, karena jadi ini bidang ini yang pada saat kita kecil dulu kan malah belum belum ada ya. Nah, jadi mungkin karena biasa event-event dulu tuh dikelola sendiri ya oleh perusahaan ataupun oleh keluarga kalau ada event-event yang sifatnya untuk event-event yang skala biasa kecil skala ya, kecil. Iya, betul. Nah, jadi
baru pada saat kita apa namanya saya kuliah dulu. Nah, jadi di kuliah kan sempat apa namanya dengan teman-teman senat ya coba buat event. Nah, akhirnya disitulah ada ketertarikan dengan industri event ini. Event organizer Ya, ini. karena artinya pada saat kita coba, loh kok profit ya? Ya. Kok enak ya? Gitu loh ya kan. siap. Kita kerja memang capek Iya, sehari 2 hari, betul, tapi Bang. hasilnya aman juga aman ya. juga ya. Gitu loh. Nah, akhirnya kita coba menjadikan ini satu profesi yang profesional. Ya, kita banyak belajar, kita coba apa namanya cari-cari keilmuannya soal event. Nah, akhirnya ya kita jadi event profesional. Profesional. Oke. Bang, kembali lagi tadi Abang sempat menyinggung bahwa ada profit di dalamnya, Bang. Satu buah event organizer. Nah, selama ini Abang melakukan atau menjalankan sebuah event organizer, Bang. Itu boleh sedikit kasih ini nggak, Bang? Clue nggak berapa sih profitnya? Apa 100%, 200% dari modal awalnya, Bang? Kalau gini, dalam satu event itu semua tergantung dari perencanaan yang kita buat ya, termasuk anggaran berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Karena sebetulnya di event ini kan fleksibel ya. Jadi ibaratnya kalau kami selalu bicara event ini ibarat membangun sebuah rumah. Ya, jadi kita punya uang 50 juta buat satu event bisa. Nah, tapi kadang juga punya uang 1 miliar kurang. Nah, jadi artinya di sini ada fleksibilitas di apa namanya dalam menyelenggarakan suatu event. Nah, tapi intinya adalah kita ini sebagai perusahaan profesional untuk service event company ya. Jadi kita lebih coba, nah bagaimana menampilkan item-item di dalam sebuah rangkaian event itu yang perlu kita tonjolkan, yang tidak perlu kita hilangkan. Nah, jadi event itu terlihat baik, bagus, ya kan, dengan anggaran yang efisien. Ya. Nah, biasanya sih itu yang kita lakukan, karena kadang ada beberapa penyelenggara event atau malah ya orang diselenggarakan bukan oleh perusahaan profesional. Nah, itu banyak hal-hal yang sebetulnya nggak penting tapi keluar budget yang lumayan tinggi. Betul. Nah, jadi ini sebetulnya rahasia kami juga. Seni. Ya. Berarti ini seni ya, Bang ya? Nah, iya, jadi memanage sesuatu anggaran dalam suatu event. Nah, ini yang kalau kita bicara profitnya berapa, ya fleksibel karena memang intinya adalah kita profesional di sini, kita coba layani ya. Jadi semua klien-klien kita sesuaikan anggarannya. Nah, jadi kalau memang teman-teman klien-klien kita tuh anggarannya lumayan bagus, ya kita siapkan yang bagus. Ya mungkin profitnya pun lumayan besar. Nah, tapi kalau memang kecil, ya kecil. Nah, karena memang kami di event organizer ini, jadi kita keluarkan ada manajemen fee. Nah, jadi ada nilainya tuh kadang fleksibel juga ya, tergantung perusahaan. Jadi biasanya antara sekitar 10 sampai 12%. Nah, itu. Jadi, Bang, kembali lagi nih Bang, kita berbicara tentang Backstagger ya Bang ya. Ya, siap. Bang Robby ini kan sebagai ketua Backstagger Lampung, itu untuk kedepannya nih Bang, apa ya bisa kita sebut adalah visi misinya ya Bang ya, untuk anggota-anggota Backstagger yang ada di Lampung Bang. Boleh bisa Bang sedikit ceritakan nggak visi misi sebagai ketua Backstagger itu apa Bang? Ya, jadi sebetulnya kalau visi misi Backstager, jadi kita tuh berusaha untuk membuat kesetaraan dalam event. Ya, jadi karena kan kita lihat di profesi event ini sekarang sudah menjadi profesi ya. Jadi banyak teman-teman kita tuh sudah ada bidang-bidangnya untuk kayak di show management, ya ada crowd management, ya kan, desainer grafis juga kita butuhkan. Nah, jadi kita lebih setarakan. Jadi bagaimana
event ini kita tingkatkan kualitasnya. Nah, itu dengan kesetaraan para pelaku event yang ada di Lampung ya, Pak? Ya, jadi itu salah satu misi yang kita buat. Jadi teman-teman anggota member ya tetap bisa berkarya, artinya dengan membuat satu event-event, nah, tapi kualitasnya kita coba upgrade, kita tingkatkan. Ya, gitu. Nah, Bang Robi, boleh tahu nggak sih Bang, Backstager di Lampung ini udah lumayan banyak ya anggotanya ya Bang berarti ya? Ya, di Lampung? kalau member kita itu sekarang itu sekitar ada perusahaan ya. Kalau perusahaan ada sekitar 30-an perusahaan. Tapi di dalam satu perusahaan itu kan timnya tuh bisa ya puluhan, malah ada yang ratusan ya. Nah, jadi kalau total ekosistem ini itu sangat besar sebetulnya. Banyak ya Bang? Ya, makanya kemarin juga kaitannya dengan efisiensi anggaran ya di pemerintahan. Ya. Artinya ada beberapa hal termasuk industri event ini. Ini adalah hal-hal yang ikut serta dalam efisiensi. Terdampak ya? Terdampak. Ya, jadi artinya kami di Backstager ini pun itu harus memberikan solusi ya, mempunyai solusi bagaimana caranya ekosistem kami ya di industri ini bisa terus berjalan. Iya, betul. Ya kan, artinya itu yang kita lakukan di internal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah untuk komunikasi dengan pemerintah juga, kita ini bisa bekerja sama untuk berkoordinasi untuk menyiasati anggaran. Ya, jadi bagaimana caranya anggaran ini kita bisa lakukan pendampingan. Nah, bagaimana caranya ini event ini bisa kualitas terbaik. Nah, tapi anggaran kita bisa efisiensikan. Nah, itu tujuan kami ya. Karena saat ini kami juga mitra pemerintah ya untuk program-program event. Nah, jadi artinya kita pun bekerja sama ya. Kemarin pun kami pada saat pelantikan itu kan dihadiri sama Menteri Ekonomi Kreatif. Ya, jadi itu pun mereka siap bersinergi dengan kita itu untuk membuat satu program-program ya event itu yang bisa efisiensi dan efektif. Jadi Backstager ini atau apa tadi kita sebut Bang? Bukan event organizer ya Bang? Iya, jadi ESCO ya. ESCO. Jadi sebetulnya lebih event service company ya. Jadi kami ini member-membernya itu adalah perusahaan-perusahaan yang penyelenggara event. Gitu. Jadi ESCO ya Bang ya? ESCO. Nah, berarti Bang di ESCO ini sendiri mereka sudah punya ini ya Bang, sudah punya rencana-rencana atau untuk kedepannya program kerja terkait yang kita ada masalah, bukan masalah juga sih bisa disebut ada efisiensi ya Bang ya, efisiensi anggaran ini. Jadi di company itu sudah punya mereka kiat gitu Bang. Jadi memang kita coba carikan solusi. Ada beberapa solusi yang kita lakukan, termasuk kita lakukan pendekatan ke pemerintah juga. Nah, tapi di internal pun kita lakukan. Jadi kita coba cari solusi untuk bagaimana caranya dengan efisiensi anggaran yang ada di pemerintahan ini kita bisa tetap berjalan. Betul. Ya karena kan memang terpotong semua ya Bang, efisiensi semua pemerintahan. Iya, walaupun memang jadi klien-klien kami ini tidak sepenuhnya dari pemerintahan. Karena ada swasta, ada corporate juga, dan ada jadi ada beberapa program pun yang kita create sendiri. Jadi sebetulnya banyak hal, tapi artinya dengan kondisi efisiensi anggaran ini kan bisa memberikan dampak semuanya. Ya, jadi termasuk daya beli masyarakat, daya beli akan menurun, ya otomatis kan kayak belanja promosi perusahaan pun pasti akan menurun. Iya betul. Artinya, promosinya pasti jadi artinya tetap akan berdampak. Iya betul. Nah selain dampak efisiensi nih Bang, pengalaman Abang nih sebagai
event organizer kita sebut ya Bang ya. Ya. Itu selain dari dampak efisiensi ini apa Bang? Yang pernah Abang rasakan dan juga bisa Abang lewati lah. Oh, Gitu, Bang. dampak negatif ya? Iya, dampak negatif. Maksudnya momen-momen. Momen-momen, ya. betul Ya. Bang. Ya, yang paling berat. ya pada saat krisis Pandemi. pandemi kemarin ya. Iya Nah, Bang. jadi betul, pada betul. saat pandemi kan Iya. otomatis semua kegiatan event itu dihentikan. Nah, jadi kita semua ada beberapa strategi yang dilakukan perusahaan, ada yang bisa berjalan, ada yang bisa ya sementara beralih ke bidang-bidang lain gitu kan, bidang usaha lain. Ini kan kita bicara soal orang-orang yang terlibat di industri ini. Industrinya, betul. Bang. Ya, tapi melewati itu. Nah, jadi Itu paling berat banget itu ya paling Bang berat yang kemarin dilewati ya. Nah, 2018-19 ya Bang? ya, walaupun ya akhirnya kan saat ini kita pun belum kelihatan dampak yang efisiensi ini. Betul. Yang kita khawatirkan ini kalau berkepanjangan ini bisa lebih parah dari pandemi kemarin ini. Makanya pada saat awal kita sudah coba cari strategi bagaimana caranya kita bisa tetap berjalan atau survive di kondisi yang sekarang ini. Efisiensi ini betul Bang. Nah, kembali ke pandemi tadi Bang. Setelah pandemi terlewatkan, apakah ada yang berubah nih Bang dari sistem atau dari konsep pengadaan acara atau event organizer ya Bang ke depannya? Kalau berubah, jadi industri ini sangat cepat perubahannya ya. Jadi artinya di event ini kayak sekarang kan lebih banyak sudah memasuki program di era-era digital. Iya betul. Jadi digitalisasi event ini lumayan cepat saat ini. Jadi kayak teknologi-teknologi kayak mulai dari lighting, sound system, termasuk panggung ya. Kalau kayak kemarin kita cukup pakai backdrop, sekarang udah LED semua. betul. Nah, LED pun perkembangannya itu pesat ya, karena dari kondisi sekarang itu udah banyak dari bentuk, ada yang bulat, ada yang ada kinetik juga, ada banyak sekali ya. Betul, jadi perkembangan teknologi ini memang sangat mempengaruhi dan artinya justru kita lihat ini justru semakin baik. Nah, karena konsep-konsep event yang bisa kita berikan ke klien itu bisa lebih kreatif lagi. Lebih banyak pilihan ya Bang. Ya, lebih banyak pilihan. Nah Bang, pengalaman Abang nih bergerak di bidang event organizer Bang. Ada nggak sih Bang pernah mengalami klien itu meminta atau di detik-detik terakhir berubah konsep Bang? Oh, banyak sekali. Nah itu seperti apa Bang? Ya, jadi kalau kita sebagai suatu event organizer ya istilahnya bahasanya seperti itu ya, kita harus punya banyak planning. Iya betul. Ya, jadi dan harus bisa mensikapi perubahan-perubahan yang diminta dengan klien. Saya pikir bukan hanya di bidang kita aja ya, semua bidang ya, termasuk ya kayak kontraktor bangunan pun merubah desain gambar atau apa, ada kemungkinan terjadi. Nah, tapi memang kalau kayak kami itu kan momennya sangat cepat ya. Jadi artinya event itu bisa berubah hitungan detik. Ya, jadi beberapa detik sebelum kita eksekusi satu rundown program ya di dalam rundown itu bisa terjadi perubahan. Nah, tinggal ya itu tadi memang butuh profesional dan pengalaman. Untuk menyiasati itu. Ya, Bang, ya? Itu kadang betul. Nah, itu teman-teman yang belum profesional itu yang agak kesulitan untuk mengikuti ritme pekerjaannya ya Bang ya gitu. Yeah. Nah, Bang Robi ini kan sudah lama sekali ya di dunia event organizer kan. Yeah. Dan memang ritme kerjanya itu sangat dinamika ya Bang ya. Naik turun cepat sekali berubah ya Bang. Yeah. Nah, untuk masalah pribadi nih Bang, keluarga nih. Bagaimana sih Bang Robi menyikapi mengatur waktu? Kadang kan kalau misalkan event organizer itu pasti malam meeting, pagi udah di mana, siang di mana ya Bang? Ya. Nah, itu gimana Bang? Menyiasati di dalam pribadinya. Ya, kehidupan pribadi. Ini alhamdulillah memang berdasarkan pengalaman karena kerja kita seperti itu. Makanya yang pertama satu hal ini saya lakukan, kantor kita buat di rumah. Oh,
keren. Nah, Iya, jadi iya, artinya iya. kita punya banyak waktu. Betul, Ya, betul, jadi betul. untuk keluarga kita selalu hadir, standby, tapi untuk kerjaan pun Standby standby. juga. Ya, Oh. walaupun tetap pada saat meeting-meeting di luar ya, atau pada saat eksekusi pun kita perlu waktu loading sampai malam. Nah, tapi itu kan maksudnya tidak setiap hari ya. Jadi ya alhamdulillah keluarga sih aman-aman saja. Aman saja ya Bang. Baik saja. Nah Bang Robi, di Lampung ini kan sekarang anak muda banyak sekali yang tertarik dengan event organizer nih Bang. Khususnya anak-anak yang memang senang sekali di dunia seni, musik khususnya Bang ya. Nah menurut Bang Robi ini apa sih yang harus mereka miliki atau apa sih yang harus mereka lakukan agar mereka bisa terjun ke dunia event organizer ini secara profesional Bang? Iya. Jadi sebetulnya memang itu tadi, ya awalnya memang semua mencoba ya. Iya, Ya kayak misalnya teman-teman mahasiswa nih, kadang dari satu kampus itu bersama teman-temannya membuat satu acara dari acara kecil, terus lebih menengah ya akhirnya besar. Nah itu di situ biasanya timbul ya kecintaan atau kesukaan di dalam bidang ini. Nah, tapi kan untuk untuk memasuki industri ini secara profesional memang perlu kemampuan di segala bidang. Ya, jadi artinya jangan sampai misalnya kayak kita nih, kita hanya cuma bisa ibaratnya kalau kayak satu grup band bisa gitar doang. Iya, kalau dia bisanya main gitar, dia susah jadi penyanyi jadi vokalis kan. Untuk ke drum susah. Nah, jadi kalau di event organizer harus bisa semua. Nah, itu. Jadi ya kalau pengen jadi satu perusahaan ya, atau paling enggak ya bisa mendirect teman-temannya untuk sama-sama bersinergi untuk membentuk satu event organizer. Oke, berarti memang itulah sebenarnya Bang ya, harus memiliki kemampuan yang semua lini ya Bang ya, tidak hanya bisa musik saja, tapi dia harus bisa semua ya Bang ya. Ya, jadi sebetulnya kalau event itu kan lebih ke manajemen ya. Bagaimana kita memanage satu event itu dari mulai awal ya, proses dari pra-event sampai eksekusinya pada saat event itu terjadi. Nah, dan termasuk setelah event, apa yang harus kita lakukan. Karena event itu kan harus berdampak. Ya, jadi banyak sekali event yang hanya pada saat penyelenggaraan itu terselenggara itu selesai. Nah, tapi kan harapan kita tidak hanya di situ saja. Nah, karena artinya dampak karena event ini harusnya jadi kayak kemarin gini. Iya, Bang. Ada beberapa perusahaan ya atau malah instansi pemerintah itu yang beranggapan bahwa event ini adalah satu biaya. Nah, tapi sebetulnya buat kami yang ada di dalam sini, ini event ini bukan biaya tapi investasi. Ya, jadi tapi harus diterapkan secara baik. Ya kan? Nah, jadi kalau event ini memang berjalan dari awal sampai akhirnya baik, itu hasilnya akan terlihat. Iya, tapi kalau hanya sekedar aja dijalanin ya artinya jangan sampai event ini artinya eventnya asal diadakan, selesai ya sudah. Nah, itu yang artinya malah tidak akan berdampak apapun. Ya, di dalam satu perusahaan atau di dalam satu event itu ada hasilnya ya Bang, nah, ada dampaknya ya Bang. Betul. Khususnya untuk masyarakat ya Bang. Iya, banyak hal termasuk kita kan ngelihat goals-nya apa dalam satu event itu. Nah, jadi artinya ini bagaimana tujuan event itu kita laksanakan dan goal-nya bisa kita dapatkan di akhir suatu event. Oke, siap. Bang Robi, pertanyaan terakhir dan pamungkas nih Bang Robi. Pamungkas. Jadi gini Bang Robi, Bang Robi sebagai ketua Backstager Lampung, apa nih arahan Bang Robi untuk teman-teman yang ada di bawah Backstager Lampung ke depannya itu harus seperti apa gitu Bang Robi? Iya, yang pertama ini yang ada di bawah Backstager, berarti tim saya semua ini ya. Timnya Bang Robi berarti kan. Artinya buat kalau dari saya buat tim ya Backstager semua ya kita harus solid. Merapatkan barisan, bukan hanya yang di tim Backstager ya, yang di luar pun yang belum menjadi member di Backstager, ya
sangat berharap bisa bergabung. Betul. Ya, karena di sini kita coba ciptakan satu sistem kesetaraan. Nah, jadi dalam suatu event. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kondisi ini kita bisa maju bersama. Ya. Jadi kita pun bisa mengawal ya. Jadi hal-hal apa yang kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Betul. Karena ya banyak hal ya. Betul. Artinya banyak juga teman-teman yang ternyata belum dibayar setelah sekian lama, ditipu dan lain-lain. Nah, artinya hal-hal ini pun kami ikut membantu ya, mencarikan jalan gimana caranya event ini itu bisa baik. Nah, artinya ya karena biasanya itu kan tergantung dari awal ya, dari planning kita dan apa-apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti ya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah itu, jadi kalau kita banyak ketemu, banyak sharing, banyak ngobrol, nah itu kan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kan buat anggota abang nih. Ya. Nah sekarang nih buat teman-teman muda yang mereka pengen banget sih punya satu event organizer atau terjun di dunia event organizer, itu apa bang ininya? Ya, jadi masukannya. Event ini area kreatif. Betul. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen punya satu pekerjaan yang memang menyenangkan pada saat mengerjakannya. Ya ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya seru. Di sini kita bisa belajar. Kalau dulu event organizer ini satu profesi yang mungkin belum terlalu dilihat. Tapi saat ini itu dunia event itu sudah dibutuhkan. Ya, jadi artinya di sini kita memang bisa benar-benar mengasah kreativitas memang bisa membuat ya satu event ini bisa kelihatan menarik. Nah, di situ sebetulnya bukan hanya kalau kita bicara soal penghasilan, kita bukan cuma dapat uang di sini. Betul. Nah, tapi kita bisa dapat satu rasa ya. Maksudnya gini. Pada saat klien kita tuh merasa senang dengan keberhasilan event yang kita laksanakan. Itu hasilnya luar biasa. Tidak terhitung ya Bang ya? Ya, tidak terhitung ya. Jadi artinya itu malah luar biasa kita rasakan nikmatnya dibanding dengan uang. Nah, kadang itu yang kita rasakan juga. Jadi makanya memang dalam satu event itu kita selalu coba bagaimana kita buat sedemikian baiknya semua perencanaan kita laksanakan. Tujuannya hanya untuk itu, kesuksesan dalam satu event. Oh, gitu. Oke pemirsa, panjang sekali obrolan kita dengan Bang Robi dan seru banget ya Bang Robi ya. Sudah memberikan informasi-informasi dan juga terkait event organizer Bang Robi ya. Terima kasih sudah hadir di sini Bang Robi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Tapis podcast kita hari ini. Oke, pemirsa, kesuksesan dalam sebuah acara bukan hanya sekedar dari planning saja, tetapi bagaimana cara melakukan eksekusi dengan baik dan benar. Terima kasih Bang Robi sudah hadir di podcast TVRI Lampung. Pemirsa, sudah 30 menit ini Willy menemani Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.